Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Nah, anak-anak, pada hari ini mari kita kembali belajar bersama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu agar selama belajar nanti kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 yaitu peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam pada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak harus mampu menceritakan gambar berseri atau berseri. 2. Mampu mengukur dan mengurutkan panjang benda. 3. Mampu membedakan peristiwa siang dan malam. 4. Mampu memasangkan gambar dengan kalimat. 5. Mampu melengkapi huruf yang hilang pada simbol sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, agar kalian nanti bisa mencapai atau melaksanakan tujuan tersebut, maka perhatikan pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, malam ini langit terlihat lebih terang. Siti berkumpul bersama keluarga di rumah. Siti memandang langit dari jendela. Bulan sabit menyinari langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di langit. Langit malam ini terlihat lebih indah. Siti mengajak ibu bernyanyi lagu Bintang Kecil. Anak-anak, inilah lagu Bintang Kecil ciptaan Pak Darjono. Tentunya anak-anak masih ingat lagu tersebut karena lagu ini sering dinyanyikan waktu kalian masih TK. Nah, anak-anak bisa mengingat kembali menyanyikan lagu Bintang Kecil di rumah bersama ayah dan ibu. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar kegiatan yang dilakukan pada waktu malam hari. Ceritakan gambar-gambar tersebut di depan kelas. Berceritalah dengan suara yang jelas. Misalnya Bu Ani buat ceritanya seperti ini. Malam ini Siti melihat bulan yang bersinar terang dan bintang yang berkelap-kelip indah sekali dari jendela. Ini gambar nomor 1. Kemudian setelah itu Siti makan malam bersama ayah dan ibu. Gambar nomor 2. Selesai makan, Siti belajar menggambar ditemani ibu. Siti sangat senang karena ayah dan ibu selalu menyayanginya. Ini gambar nomor 3. Kemudian setelah menggambar selesai, Siti kemudian tidur. Sebelum tidur, Siti berdoa terlebih dulu. Begitu cerita dari gambar seri ini, anak-anak bisa membuat ceritanya yang lebih bagus dari yang dibuat Bu Ani. Anak-anak, sekarang coba pasangkan dengan menarik garis pada benda-benda dengan ciri yang ada. Ini adalah yang depan ini adalah ciri-ciri dari benda, yang belakang ini adalah gambar bendanya. Sekarang kita baca ciri-cirinya. Bentukku bulat. Aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Benda apa itu? Kita cari mana? Tepat sekali, yaitu bulan. Kemudian bawahnya bentukku lonjong. Aku terasa empuk. Menemani kalian saat tidur. Mana yang bentuknya lonjong, empuk digunakan untuk tidur? Tepat sekali, yaitu guling. Kemudian aku berkelap-kelip
Saat malam hari, jumlahku banyak sekali, aku bertaburan di langit. Kira-kira benda apa itu? Bintang. Kemudian yang terakhir, aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut, yang bisa melindungi dari dinginnya malam. Itu apa? Betul, yaitu selimut. Anak-anak, Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya. Siti mengukur panjangnya menggunakan jengkal. Ayo lakukan kegiatan seperti Siti. Bandingkanlah panjang benda di kamarmu. Tulis hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Misalnya, ini nama benda bantal. Yang diukur adalah tepi bantal. Hasil ukurannya dalam jengkal atau menggunakan alat ukur tidak baku yaitu jengkal. Panjangnya ada 5 jengkal. Kemudian benda guling. Yang diukur tepi guling. Hasilnya 11. Kemudian kasur yang diukur tepi kasur. Hasilnya 23. Kemudian meja belajar yang diukur tepi meja. Hasilnya 16. Kemudian buku gambar yang diukur tepi buku. Hasilnya 3. Sekarang urutkan hasil pengukuranmu mulai dari yang hasilnya terkecil yaitu buku gambar, bantal, guling, meja belajar, dan kasur. Anak-anak, mari membuat tangga untuk meraih bintang. Susun kotak-kotak di bawah ini, susun sesuai urutan panjang sisinya. Mulailah dengan hasil terpendek. Kalian bisa memulai dari terpendek, bisa juga dari terpanjang. Kalau terpendek berarti ditaruh dari atas, kalau terpanjang dimulai dari bawah. Kemudian lanjutkan hingga hasil terpanjang. Gunting kotak-kotak tersebut lalu tempelkan. Jika sudah tersusun, raihlah bintangmu. Inilah bintang ada di sini. Ini kotaknya. Kalau kalian mulai dari terpanjang berarti mulai dari bawah. Kalau terpendek mulai dari atas. Mari kita susun mulai dari yang terpanjang dulu. Yaitu 6 jengkal, kemudian 5 jengkal, lalu 4 jengkal, kemudian 3 jengkal, lalu 2 jengkal. Setelah disusun, mari kita naik tangga, mulai dari bawah naik, kemudian naik sampai terakhir. Setelah terakhir, raihlah bintangmu. Ini aku berhasil meraih bintang. Anak-anak, sekarang perhatikan. Di sini ada siang hari yang cerah dan malam bertabur bintang. Mari kita baca sehingga kalian bisa menentukan bagaimana perbedaan siang hari dan malam hari. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang bersembunyi. Sekarang malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, itulah anak-anak keadaan pada siang hari yang cerah dan malam hari yang bertabur bintang. Sekarang tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Siang hari, matahari bersinar cerah, cuaca cerah, udara panas, suasana ramai, orang sibuk bekerja. Itulah peristiwa pada siang hari.
Kemudian peristiwa malam hari, bulan dan bintang bersinar cerah. Langit gelap, udara terasa dingin, suasana sepi, orang-orang tidur. Itulah peristiwa atau ciri pada malam hari. Nah, anak-anak, indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita. Inilah gambar dan kalimat yang sesuai dengan gambar. Tugas kalian, pasangkanlah gambar dengan ceritanya. Di sini ada gambar siang hari yang cerah dan malam hari yang gelap. Mana kita pasangkan? Gambar yang pertama, bagaimanakah ceritanya? Nah, Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Kemudian ini anak-anak yang sedang belajar. Nah, oke, ceritanya ini belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Kemudian ini anak-anak yang sedang bermain, manakah kalimatnya atau ceritanya? Saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Kemudian ini, jika matahari terbenam kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Lalu yang terakhir, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Nah, anak-anak, setelah kalian bisa memasangkan, coba salinlah kalimat sesuai urutan yang sudah kamu susun. Kamu boleh menambahkan kalimatmu sendiri. Berilah judul untuk melengkapi ceritamu. Jadi anak-anak, silahkan kamu susun, kamu urutkan sehingga membentuk sebuah cerita yang bagus. Anak-anak, setelah Lani telah selesai menulis ceritanya, ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Jadi kalau kita bercerita, kita harus percaya diri dengan suara yang jelas, dengan intonasi yang benar. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan, siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Kalian perhatikan, anak-anak ini sedang mengukur panjang lapangan dengan satuan tidak baku. Ada yang menggunakan penggaris panjang, ada yang menggunakan depa, ada yang menggunakan langkah. Sekarang cobalah kalian belajar mengukur panjang lapangan atau halaman rumah kalian dengan satuan panjang tidak baku. Tuliskan hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Tuliskan juga hasil pengukuran temanmu. Tabel hasil pengukuran panjang di tepi lapangan sekolah. Sebagai contoh, nama siswa. Atta, hasil pengukurannya 35, satuan yang tidak baku yang digunakan langkah. Kemudian yang kedua, Tata, hasil pengukurannya 16, satuan tidak baku yang digunakan penggaris panjang. Yang ketiga, Anggita, hasil pengukurannya 28, satuan tidak baku yang digunakan depa. Bagaimana hasil pengukuranmu? Anak-anak, tentunya
Apakah berbeda dengan hasil pengukuran temanmu? Nah, tentunya hasil pengukuran itu berbeda karena yang digunakan satuan tidak baku juga berbeda. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Urutkan hasil pengukuranmu tadi, mulailah mengurutkan dari yang paling kecil. Tabel urutan hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah yang sudah kita tulis di depan tadi. Nama siswa, Tata, hasil pengukuran dan satuan yang digunakan. 16, hasilnya menggunakan penggaris panjang. Kemudian Anggita, hasil pengukurannya 28 menggunakan satuan depa. Atta, hasil pengukurannya 35 menggunakan satuan tidak baku langkah. Contoh cara mengurutkannya seperti ini. Anak, hasil pengukuranmu harus dituliskan secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Tulislah secara benar, berperilakulah benar. Berperilaku benar sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima Pancasila? Tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Sebagai contoh, di sini ada K, E, kemudian di sini A, kemudian D dilanjutkan I, kemudian L, A, dan N. Menjadi keadilan. Silahkan untuk nomor 2-6 kalian kerjakan atau kalian latihan mencari atau mengisinya sendiri di rumah bersama keluarga. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya kerjakan LKS halaman 16 nomor 1-5 dan kerjakan LKS halaman 19 nomor 1-5. Jika ada materi pelajaran yang kalian belum memahami, begitu juga dengan tugasnya, kalian bisa bertanya lewat WA grup. Bu Ani akhiri, Bu Ani senantiasa berpesan anak-anak harus tetap rajin dan semangat dalam belajar, kemudian tetap laksanakan atau patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhirnya Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.